Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulkar Effect. Di video kali ini kita akan menjawab berkenaan tentang setup yang bertentangan di pair cool, yang mana pada saat itu adalah re-entry buy di daily, tapi ada juga re-entry sell pada time frame H4. Dan itu banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, dan mau kita ikuti setup yang mana. Dan di video kali ini kita akan coba bahas perlahan-lahan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman juga yang lain, agar teman-teman yang lain bisa belajar bersama kita secara gratis. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, sekarang kita akan buka chat pair cool dan kita akan menggunakan pen background warna putih. Nah, seperti yang teman-teman lihat sebelumnya di sini area re-entry pada daily. Nah, di sebalik re-entry pada time frame daily, ada juga re-entry dari arah kukuh di time frame H4. Nah, kedua-duanya bisa diikuti dengan cara konfirmasi menggunakan multiple time frame. Seperti video-video sebelumnya kita sudah pernah membahas berulang-ulang kali bagaimana cara memvalidkan suatu re-entry. Oke. Nah, katakanlah di sini ada satu sinyal arah kuku sel pada time frame 4. Kita ganti warna. Oke, apabila kita ingin mengikuti sinyal re-entry sell pada time frame 4, ingat kembali jika time frame 4 adalah time frame pertama, maka yang memvalidkan setup adalah time frame ketiga. Maka H4 time frame ketiganya adalah time frame M15. Dan ingat kembali apa yang memvalidkan setup H4, yaitu adalah momentum sell pada time frame M15. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di sini adalah satu momentum buy yang break EMA 50. Kemudian market naik membuat double extreme pada saat ini. Di sini ada satu extreme sell. Kemudian di sini ada satu extreme sell, baru dilanjutkan dengan momentum. Nah, momentum inilah yang memvalidkan setup pada time frame H4. Oke. Dan ketika muncul momentum sell pada time frame M15, ingat destinasinya adalah low BB pada time frame H1. Nah, sesampainya low BB time frame H1, ternyata tidak dilanjutkan dengan momentum lari kuat-kuat. Ya, apabila kita melihat di time frame H1, di sini berlaku rejection ataupun ekstrim dalam keadaan BB mendatar. Oke, tidak hanya di situ, kita juga bisa melihat pada time frame 4, di sini juga berlaku rejection setelah berlakunya re-entry setelah arah kukuh. Dan harus diingat bahwa re-entry pada time frame 4 adalah re-entry daripada counter trend, bukan re-entry follow trend. Nah, taunya follow trend dari mana? Dari EMA 50 masih berada berdekat-dekatan dengan low BB. Yang mana ini masih dikatakan uptrend, ya. Nah, kalau kita mau follow misalnya re-entry daily, karena di sini ada satu sinyal dan setup yang berlaku pada daily, maka yang memvalidkan setup pada time frame daily adalah momentum pada time frame H1. Oke, dan kita melihat di sini ada satu momentum yang memvalidkan setup daily, dan di kawasan ini berlaku re-entry buy. Jadi kedua-kedua setup ini valid dan bisa kita ikuti, tetapi re-entry daripada daily adalah re-entry yang trending masih up. Sedangkan pada re-entry H4 adalah re-entry yang melawan trend atau re-entry hanya sekedar retrace. Ya, datang daripada setup yang lengkap yang mana berlaku ekstrim, TP wajib, MAV, arah kukuh, re-entry. Apabila setelah arah kukuh tidak dilanjutkan dengan momentum setelah re-entry daripada arah kukuh, maka lari kuat-kuat. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita sell di sini di area re-entry 4 juga pun dikatakan valid sebab M15 membuat satu momentum sell.
Nah, di sini adalah momentum sell ya. Dia naik sampai ke area top BB atau rejection kembali untuk penurunan. Nah, jadi setup hampa tetap dikatakan valid, tetapi setup daily yang lebih cantik dan lebih kuat daripada hampat karena pada saat itu adalah trendingnya sedang menaik. Sehingga ketika berlaku rejection ini bisa dikatakan ekstrim, TP wajib, dan MHV dalam keadaan BB mendatar. Oke, dan kalau kita melihat kepada H1 pada saat MHV di H4 maka dia akan berlaku ekstrim ataupun rejection dan ini adalah ekstrim BB mendatar. Apabila kita kurang yakin, kita bisa turunkan ke M15 untuk mendapatkan suatu kejelasan yang lebih lengkap apabila kita masih ragu apa yang berlaku pada H1. Dan di sini teman-teman bisa lihat berlaku ekstrim yang cukup jelas yang mana MA keluar daripada low BB, kemudian adanya reverse candle dan retest candle untuk tempat kita entry. Nah, ekstrim ini kalau kita mau entry di akar ya. Tapi harus ingat apabila muncul momentum berterusan maka kita harus cut loss. Misalnya muncul momentum sell di H1 kita harus cut loss. Sebab kita entry sebelum re-entry daily itu valid. Sebelum momentum valid. Begitu juga di re-entry H4. Nah, apabila sebelum muncul momentum di M15 atau di time frame ketiga, kita sudah duluan sell, misalnya di ekstrim ataupun di double ekstrim ataupun di MAV. Ya, tiba-tiba yang muncul momentum buy, maka kita harus cut loss sebab kita entry di pucuk sebelum setup itu valid. Nah, boleh-boleh aja entry di pucuk dan akar. Asalkan paham risiko di mana harus cut loss, di mana harus TP. Nah, itu dia penjelasan berkenaan dengan setup yang berlawanan dan ini sering terjadi. Terlebih lagi kalau kita hanya sekedar melihat pada time frame H4. Sebab itu kita harus melihat tren yang sebenarnya dulu up atau down. Nah, kalau kita sudah melihat di daily ke atasnya sebagai trend up, apabila ada setup di time frame 4, maka setup itu hanyalah sekedar penurunan sementara untuk melengkapkan setup yang ada pada time frame di atasnya. Nah, seperti itu penjelasan setup re-entry H4 dan re-entry pada daily. Semoga bisa mendapatkan jawaban yang mana yang satu setup yang follow trend, yang satu adalah setup yang counter trend. Nah, kedua-dua setup ini kekuatannya harus dimulai dari candle momentum. Sebab momentum adalah yang membawa pergerakan market. Nah, ingat basic momentum, apabila muncul momentum di H1, maka destinasinya ke top BB. Contoh, hari ini ada satu momentum arah kukuh di H4, maka di H1 adalah momentum. Nah, apabila muncul momentum di H1, destinasi momentum H1 adalah ke top BB H4. Dan ini sudah rejection. Nah, apabila dilanjutkan dengan momentum di H4, destinasinya ke top BB pada daily. Apabila muncul momentum di daily, maka destinasinya ke top BB weekly. Seperti itu berterusan selama itu momentum. Nah, sebab itu kita harus menunggu momentum di time frame ketiga yang memvalidkan setup time frame pertama. Oke, semoga bisa menjawab supaya durasi tidak terlalu panjang. Kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dapat diambil manfaat dan dapat diambil dan dipraktekkan secara perlahan-lahan terkenaan dengan multi time frame. Karena BBMA adalah multi time frame dari perjalanan candle-candle untuk kita menganalisa baik itu follow trend dan counter trend. Jika kita menguasai multi time frame, kita tidak mesti menunggu setup itu valid, kita boleh entry di pucuk akar sebab kita sudah bisa mengatasi apabila setup itu terbatal, kita akan dan harus cut loss.
Oke, sekian dulu pembahasan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Ini tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat membacktest, dan salam profit.